Informasi lebih lanjut soal ledakan di kampung Yenures Biak, Papua, kita akan tanyakan langsung kepada Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito. Selamat pagi, Pak Cahyo. Selamat pagi Mas Bremana, Baik, selamat pagi para pemirsa Kompas TV dimanapun berada, selamat memperingati Hari Lahir Pancasila. baik. Pak Cahyo, ini kami ingin pastikan kembali terkait dengan jumlah korban meninggal maupun terluka. Masih dengan jumlah 5 tadi, Pak, untuk yang korban meninggal dunia? Dapat saya update ya Mas Bre. Eh, untuk korban, 5 korban meninggal dunia atas nama Devlin Raubaba 41 tahun, Morris Raubaba 24 tahun, Carmila Ayor Baba 25 tahun, Israel Raubaba 7 tahun, dan Israel Raubaba 5 tahun. Semua jenazah sementara berada di Rumah Sakit Umum Daerah Biak dan rencananya hari ini akan dimakamkan di TPU Surido, Distrik Biak Kota. Sementara 3 korban belum ditemukan, ada atas nama Julianus Raubaba 26 tahun, Dua Lai Madura 45 tahun, dan Anis Marandop 27 tahun. Sementara memang sudah ditemukan beberapa bagian tubuh di lokasi maupun di perairan atas bantuan rekan-rekan nelayan dan juga Basarnas dari kantor Biak. Demikian Mas Brem. Untuk korban luka, untuk saat ini masih dirawatkah? Ada berapa, Pak, dan bagaimana kondisi mereka? Sementara rata-rata mengalami luka ringan ada 19 Mas Brem. Dan juga masyarakat terdampak mengungsi ada 55 orang dengan rincian balita 3 dan dewasa 52. 19 korban Demikian. luka, 55 mengungsi. Kemudian untuk korban hilang tadi, Pak, 3 orang disebutkan sudah ada ditemukan bagian tubuh. Apakah ini masih menunggu misalnya identifikasi ataupun penemuan bagian tubuh lainnya? Betul, karena memang kita membutuhkan dari DVI, Inavis nanti untuk identifikasi. Sementara juga dapat saya sampaikan bahwa tim dari Jibom, Satbrimopolda Papua, direncanakan siang ini bertolak ke Biak dari Jayapura. Mereka akan melakukan ataukah penyisiran adanya misalnya bom lain yang masih belum meledak ataupun belum ditemukan, Pak? Kita pasti akan yang pertama karena memang sesuai SOP penanganan harus sterilisasi. Jadi patut diduga masih ada barang atau bahan-bahan lain yang mungkin membahayakan, nanti akan dilaksanakan sterilisasi oleh tim Jibom. Selanjutnya baru akan dilaksanakan olah tempat kejadian perkara. Demikian Mas Primana. Baik, untuk pemicunya, Pak, apakah memang ini kemudian bom tersebut itu memang terkena galian atau memang tiba-tiba saja kemudian meledak dan melukai dan juga menewaskan korban? Sementara kita belum ketahui fokus utama dari Polda Papua dalam hal ini Polres Biak adalah mengamankan tempat kejadian perkara. Dan yang kedua pastinya penanganan korban. Demikian. Oke, Anda sebutkan juga sebelumnya bahwa ini adalah bom sisa Perang Dunia Kedua. Kemudian apa yang bisa menguatkan dugaan tersebut? Apakah memang sudah dilihat ada sisa-sisa dari ledakan tersebut yang bisa diidentifikasi memang sebagai bom sisa perang gitu, Pak? Seperti kita ketahui bahwa Biak sebelumnya adalah pangkalan armada milik Kekaisaran Jepang yang direbut oleh sekutu pada tahun 1944, dan selama ini banyak peninggalan-peninggalan baik kapal, pesawat maupun barang-barang yang berkaitan dengan Perang Dunia Kedua ditemukan di wilayah Biak dan perairan Biak. Demikian Mas Brem. Oke, tapi adakah misalnya dugaan untuk menyelidiki sebab-sebab lain, misalnya ternyata itu adalah bom ikan karena memang di situ adalah kampung nelayan, Pak? Sementara kita belum ke arah sana, seperti tadi saya sampaikan, kita fokus pada penanganan korban dan pengamanan TKP. Mengingat kita patut duga masih ada barang-barang lain di seputaran tersebut. Nanti hasil dari pengembangan, penyelidikan, kita akan update kembali, Mas Brem.
Oke, sejauh ini bagaimana kondisi di kampung nelayan yang tempat bom tersebut meledak, Pak? Apakah memang sudah disterilisasi ataupun misalnya dikosongkan dalam jarak berapa kilometer kira-kira, Pak? Sementara sudah dikosongkan dari jarak aman, petugas sudah melakukan penjagaan di sana, pengamanan di sana, dan sementara masyarakat terdampak telah difasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Biak, ditempatkan di rumah singgah dan dibangun tenda sejumlah yang tadi saya sampaikan 55 jiwa. Demikian. Baik, ini selain rumah-rumah yang rusak, tentunya masih ada rumah lain yang masih utuh di sekitar sana. Mengingat mungkin ataupun kemungkinan masih akan ada benda-benda lain yang membahayakan. Bagaimana dengan warga-warga yang rumahnya masih utuh dan juga masih tinggal di sana? Apakah ada antisipasi tertentu, Pak? Tadi seperti saya sampaikan sudah disampaikan untuk mengungsi, dan pemerintah daerah sudah menyediakan fasilitas di rumah singgah dan juga tenda sementara atau tenda penampungan. Oke, berarti 55 orang ini Nah, tidak pasti hanya yang rusak ya, Pak ya? berkoordinasi dengan stakeholder terkait, khususnya TNI Polri di sana melakukan pengamanan, sekaligus jangkauan juga ledakan pasti sudah diminimalkan. Demikian, Mas Brem. Oke, baik. Kita tunggu nanti informasi terkini dari sana, terutama soal olah TKP dan juga bagaimana penyebabnya dan juga apa yang kemudian menyebabkan ledakan ini. Terima kasih Pak Kombes Cahyo Soekarnito, Kabid Humas Polda Papua, sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, selamat pagi Mas Bremana dan Kompas TV.